Amunisi sedang dalam proses. 2 bulan lagi siap gas arena bolo. Menang kita pulang, kalah kita setting ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Take Off 87? Apa kabar Murai Mania, sahabat kicau mania dimanapun berada? Mudah-mudahan senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Mudah-mudahan gacoan serta koleksi amunisi teman-teman dimanapun berada masih terus stabil dan semakin maksimal mengukir prestasi di lintas IO ya teman-teman. Di video konten kali ini kita mau membahas murai batu tipikal seperti ini atau karakter seperti ini yang cocok untuk sahabat kicau mania yang sedang mencari pelapis. Apalagi teman-teman yang sibuk bekerja atau sibuk ngantor ya teman-teman. Untuk teman-teman yang pengen memiliki murai batu untuk menjadi sarana hiburan di sela-sela libur bekerja atau ngantor, hiburan bisa gantang bareng teman-teman, pilih murai batu dengan tipikal atau karakter fighter tinggi ya teman-teman. Fighter tinggi ini burungnya terlihat agresif, sering bongkar materi. Artinya sering bongkar materi itu burung tidak pelit isian. Soal panjang pendek ekor dan katurangga itu kembali lagi lebih ke selera. Biasanya teman-teman ada yang lebih selera body big, ada yang proporsional ramping tapi panjang. Tapi ada beberapa kriteria yang bisa kita pahami untuk bisa memilih murai batu dengan tipikal fighter tinggi. Kelebihan murai batu fighter tinggi biasanya tidak terlalu butuh rawatan ekstra teman-teman. Apalagi untuk teman-teman yang sibuk bekerja berangkat pagi pulang malam ya. Untuk teman-teman yang sibuk ngantor, pendapat serta saran dari Take Off 87, ada baiknya pilihlah murai batu dengan karakter fighter tinggi. Ciri mudah dari burung murai batu fighter tinggi adalah burungnya responsif dan sensitif ketika mendengar suara kaget, apalagi ketika digoda. Dia itu terlihat agresif teman-teman, nyerang walaupun dia tidak melihat musuh. Atau misalkan kita ketika takuti kerodong, kita tepuk tangan, atau kita takuti dengan suara berisik, dia akan lebih sensitif dan nembak neken teman-teman. Lalu untuk murai batu tipikal fighter tinggi, tidak terlalu butuh durasi jemur terlalu lama. Lalu konsumsi jangkrik sendiri biasanya ada berbagai macam cara. Ada yang maunya di setel jangkrik sedikit. Pengertian sedikit, jangkrik itu di bawah 7 ekor. Tetapi ada juga dengan tipikal fighter tinggi yang maunya di full extra fooding atau di setel kenyang jangkrik harian. Untuk rawatan murai batu fighter tinggi sendiri, sejauh ini yang saya alami untuk mengkondisikan murai batu tipikal fighter tinggi, kesulitan hanya ada di faktor bagaimana kita mengkontrol emosi murai batu itu sendiri. Karena murai batu fighter tinggi, tanpa kita setting birahinya, birahi itu sudah di level atau
di settingan yang pas tanpa kita harus colok kroto harian atau tanpa harus dicolok extra fooding seperti apa aneh-aneh. Di level birahi fight tertinggi itu akan lebih mudah naik ketimbang kesulitan kita mengkontrol emosinya. Burung murai batu fight tertinggi biasanya ketika dia dikerodong, apalagi serumah lebih dari satu ekor murai batu, biasanya dia lebih banyak nemplok di dalam kerodong ya. Makanya kerodong itu kadang burung kelihatan kalau udah mental-mental nemplok di kerodong kan kita paham ya. Lalu hariannya biasanya dia bawel, gacor, walaupun hanya kena jangkrik tidak terlalu banyak. Itu teman-teman. Untuk rawatan murai batu fight tertinggi sendiri, kebutuhan akan jemur ada baiknya dijemur tipis saja teman-teman. Tetapi ada juga yang dijemur dengan durasi lama. Untuk masalah setelan setelan jemurnya ada baiknya tidak di sauna, karena ada beberapa fight tertinggi ini ketika diterapkan jemur sauna malah menjadi masalah, yaitu contohnya timbul over emosi atau yang biasa kita kenal dengan OE, atau resiko terburuk bisa jebol bulu teman-teman. Jadi belum wayahnya mabung malah ambrol bulu. PR teman-teman ketika memiliki murai batu tipikal atau karakter fighter tinggi, pastikan pemilihan besar kecil, diameter tangkringan, jenis kayu tangkringan serta model kayu tangkringan dicari menurut nyamannya burungnya teman-teman. Gimana Om caranya nyari atau menandai bahwa burung itu nyaman? Nyaman kita harus melihat ketika dia di atas, atau ketika digantangkan, atau ketika di track, atau bahasa sederhananya ketika murai batu melihat musuh. Jadi dia lebih cengkraman jari-jari kakinya itu seperti apa. Jangan sampai jari kuku depan dan jempol belakang itu ketemu, karena pertumbuhan kuku murai batu itu lebih cepat, apalagi ketika kebutuhan kalsium hariannya terpenuhi teman-teman. Itu salah satu alasan diciptakan tangkringan amplas supaya terkikis itu. Tapi kan yang kita cari adalah nyamannya burung ketika burung itu harus bertarung dan melihat lawan, bukan di harian. Kalau di harian agak sulit untuk teman-teman yang baru memahami dari faktor tangkringan. Lalu peran penting kerodong biasanya untuk tipikal murai batu fight tertinggi. Usahakan murai batu itu jika serumah hanya sendiri atau murai batu itu nunggal, usahakan diablak saja tanpa dikerodong kecuali malam teman-teman. Lalu catatan pentingnya, jangan biasakan ketika mengablak murai batu, apalagi murai batu fight tertinggi, sebelahnya ada masteran hidup teman-teman. Nanti khawatirnya nanti ngikut. Jadi burung-burung masteran itu kan banyak gerak ya, banyak loncat, banyak polah teman-teman, nanti malah ngikut. Yang kedua bisa menimbulkan OB over birahi atau emosi yang mendadak timbul yang menyebabkan burung over birahi dan over emosi. Ada baiknya harian ketika burung teman-teman hanya punya satu di rumah, diablak aja pagi sampai malam. Kecuali ketika teman-teman mau tidur, gunakan kerodong tebal dan gelap. Tempatkan
di mana suhu temperatur ruangan itu cenderung lebih rendah dibanding ruangan lain. Contoh di dekat kamar mandi. Ketika ada aktivitas mandi, gemericik suara air bisa merelaksasi burung stres dan murai batu tipikal fight tertinggi agar lebih rileks ya teman-teman. Lalu untuk setelan jangkrik teman-teman pahami, jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi atau kenyang, karena PR terbesar murai batu fight tertinggi adalah mengkontrol emosi dan mengkontrol stamina berada di level yang pas. Karena murai batu fight tertinggi sudah pasti kalau ketika dia tidak kondisi, dia pasti akan banyak naik turun tangkringan atau ngeban atau ngeruji, dan itu membuang tenaga. Artinya level emosi dan stamina harus di posisi balance atau seimbang atau posisi aman. Rawatan harian, kalau teman-teman letak umbarannya aman pengertiannya dari kucing, dari maling, dari panas yang berlebihan, teman-teman ada baiknya full umbar. Kalau misalkan teman-teman rajin, bisa masukkan pagi, cabut sore, dan bisa diulangi besok paginya. Lakukan pengembunan rutin baik pagi ataupun malam. Karena pengembunan pagi dan malam satu definisi, yaitu di mana kondisi burung itu diablak di suhu rendah dibanding kondisi pagi sampai menjelang siang ya teman-teman. Lalu kebutuhan untuk extra fooding di luar jangkrik teman-teman lebih variasikan, lebih lari ke cacing. Cacing banyak dan sedikitnya teman-teman yang lebih paham karena merawat pagi dan sore, apalagi untuk teman-teman yang merawat burung tersebut dari trotol. Pemberiannya 1 atau 2 itu tergantung teman-teman sendiri, karakter murai batu fight tertingginya itu seperti apa. Karena banyak kategori, definisinya murai batu fight tertinggi tapi karakter dan maunya berbeda teman-teman. Untuk kebutuhan umbar, teman-teman bisa lakukan speed, gebah, atau kepar teman-teman. Karena murai batu fight tertinggi, energi berlebih itu harus dibuang. Jadi harapannya nanti mainnya lebih anteng teman-teman. Kalau ada pertanyaan, Om, cara menjebol emosi murai batu dari mana? Menjebol emosi murai batu adalah memangkas porsi mandinya, memangkas porsi embunnya. Cukup mandikan 1 kali seminggu, kurangi intensitas atau frekuensi untuk mengembun harian. Diembun boleh, tapi ada baiknya tidak dilakukan setiap hari. Lalu untuk penjemuran teman-teman, untuk murai batu fight tertinggi cukup jemur secukupnya saja ya teman-teman. Lalu untuk setelan mandi ada baiknya kalau tipikal murai batu teman-teman doyan mandi dan menyukai aktivitas mandi, turuti aja. Arep adus mbendi kok tadi basa Jawa to. Gatel. Kalau tipikal murai batunya doyan mandi ya dituruti aja mandi teman-teman. Mau mandi tiap hari ya mandi tiap hari, nggak apa-apa. Paling yo pegel kalau yang rawat lagi nggak enak badan yo mandiin tiap hari ya PR sih, bisa jadi ikutan meriang. Sebetulnya proses mandi itu bisa menstabilkan emosi, bisa menetralisir birahi, bisa menstabilkan semuanya teman-teman. Jadi untuk fight tertinggi seperti murai batu, salah satu model di konten kali ini murai batu pastol usia muda ya teman-teman. Dengan banyak ngeruji begini banyak faktor. Bisa jadi dia tidak mau digantung di bawah. Bisa jadi level emosinya naik karena kejemur. Bisa jadi karena tangkringan, pemilihan kayu, diameter dan sebagainya kurang pas. Bisa juga dia akan lebih main anteng ketika kena kroto. Bisa juga dia harus mandi ketika melihat musuh, harus mandi dulu gitu teman-teman.
Untuk umbar, teman-teman tidak ada ukuran ideal atau panjang ideal harus berapa meter ya teman-teman. Ukuran panjang umbaran 2 meter pun itu sudah bagus, karena hakikat gatel gancuk. Nggak masuk, bahasanya campur aduk. Jadi ketika umbaran luasnya lebih dari sangkar harian, ruang geraknya lebih luas dibanding sangkar harian, itu sudah termasuk umbar teman-teman. Gitu. Umbar bagusnya untuk teman-teman yang keterbatasan waktu tidak harus setiap hari teman-teman. Bisa dilakukan seminggu 2 kali pun cukup. Kalau misalkan burungnya mager, males gerak, begitu ya di speed, digebah. Tapi terukur teman-teman. Jangan sampai burung udah ngos-ngosan, ngampleh, nemplok sana, nemplok sini, masih dihajar. Ayo aja digebah, nanti yang ada bukan staminanya bagus, malah nanti kedodoran. Buangan materinya pendek-pendek, banyak jeda, ngetem, ngopi di atas, itu bisa kurang umbar, bisa juga kecapean di umbar. Begitu teman-teman. Kok kesel ya, tekan kene tenggorokane garing ngomong kayak tukang obat. Mbuh mudeng mbuh ora, paham juga enggak nih teman-teman. Dari durasi awal sampai 16 menit nih, kira-kira sampai sini tuh teman-teman mudeng, paham, atau malah tambah mumet teman-teman. Nah, coba kalau belum mudeng, belum paham ya diulangi, atau di-download videonya, atau di-like, begitu teman-teman. Saya YouTuber, tapi belum tentu menjadi seseorang yang lebih pinter dari teman-teman. Nah, jadi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan apa yang sudah saya alami dalam mengkondisikan siswa-siswa, karena kami kan buka sekolah murai batu yang berlokasi di Jakarta, Bintaro, Jakarta Selatan. Jadi setiap model itu real siswa yang kami kondisikan dengan berbagai macam masalah dan kendala masing-masing. Ketika kami berhasil, apa salahnya kami share teman-teman. Jadi siapa tahu ketika teman-teman mengalami masalah yang sama, bisa teman-teman coba. Siapa tahu cocok ya jodoh dan menjadi rezeki bersama. Tapi kalau belum cocok, teman-teman bisa dipoles tipis-tipis, dirubah pelan-pelan, disesuaikan dengan karakter serta kesibukan dan kebutuhan burung murai batu teman-teman sendiri. Gitu teman-teman. Jadi tidak semua murai batu mau dirawat seperti aneh-aneh. Cukup rawat secukupnya dan pahami karakternya. Dah ya teman-teman, saya Dimas dari Take Off 87 undur diri. Assalamualaikum.